Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim John Locke dengan saya Bulan Majid sebagai pembicara pertama, Christina Larasati sebagai pembicara kedua, dan Khalid Irsyad sebagai pembicara ketiga. Mosi perdebatan kali ini adalah perpindahan ibu kota negara. Dewan Juri yang terhormat, menurut Aristoteles dalam karyanya berjudul Etika Nichmocha menjelaskan pemikirannya di mana keadilan adalah keutamaan dan bersifat umum. Hal ini selaras dengan Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang akan diperdebatkan dalam mosi kali ini, di mana dalam mewujudkan keadilan diadakanlah adanya perpindahan ibu kota negara. Dewan Juri, jika kita menolak ke belakang, wacana perpindahan ibu kota negara sudah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Bahkan, pada saat itu, pemerintah telah mendatangkan ahli perencana kota dari Rusia untuk mendesain kota Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara. Kembali pada masa sekarang, menurut Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, beberapa alasan adanya perpindahan ibu kota negara yang disampaikan adalah antara lain padatnya penduduk ibu kota negara Jakarta, ancaman bencana alam yang melanda di Jakarta sehingga memilih untuk dipindahkannya ke daerah yang jarang jadi bencana, mendorong pemerataan pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, dan meningkatkan pengelolaan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Dewan Juri, dari adanya alasan-alasan yang mendukung adanya perpindahan ibu kota tersebut, terdapat juga pertentangan dikarenakan perpindahan ibu kota yang akan berdampak buruk bagi keberadaan masyarakat adat dan lingkungan sekitar, serta pemindahan ibu kota negara bukanlah satu-satunya jalan keluar dalam pemerataan ekonomi. Selain itu, pemindahan ibu kota juga tidak dapat merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia. Pun dana yang dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota sangatlah besar. Padahal dana ini dapat digunakan pemerataan ekonomi seperti yang dicita-citakan oleh tim Pro. Hal ini dapat kita lihat dari dana APBN yang pada tahun 2021 terjadi peningkatan anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota negara, yaitu sebesar 149,8 triliun rupiah. Sehingga Dewan Juri muncul pertanyaan, sanggupkah kesiapan kita baik mental maupun materi untuk melakukan perpindahan ibu kota yang di masa sekarang? Saat ini, Jakarta pun sudah mengalami perbaikan-perbaikan, seperti pada tahun 2021, tingkat pengangguran dari penduduk Jakarta mengalami penurunan. Dengan demikian, hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman bahwa regulasi yang ada sudah mampu untuk mengawal terselesaikannya berbagai permasalahan sosial. Sehingga yang perlu dibenahi adalah struktur hukum dan kultur hukum. Baik pihak pro maupun pihak kontra memiliki landasan yang sama untuk mendapatkan jawaban mengenai substansi hukum, mengenai keadilan yang seadil-adilnya. Dewan Juri mengulik dari pihak pro maupun kontra, keduanya memiliki persamaan dalam tujuan, yaitu berkaitan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, manakah kira-kira dia yang akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa Indonesia? Governance CS Prevost menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan, yang mana bila kita elaborasikan dengan mosi perdebatan kali ini, maka Dewan Juri yang terhormat, pemindahan ibu kota negara sejatinya dilakukan demi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia, sehingga Indonesia dapat lebih maju dan kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Dewan Juri yang terhormat, adapun yang menjadi urgensi kami dalam menyetujui mosi perdebatan kali ini adalah yang pertama, agar terjadinya pemerataan pembangunan, sebab Dewan Juri seperti yang kita lihat bahwa penunjukan Jakarta sebagai ibu kota negara ternyata malah membuat pembangunan hanya berpusat di Pulau Jawa atau Jawa sentris, sehingga masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa, terkhususnya Indonesia bagian timur, masih minim akan pembangunan dan membuat mereka seolah-olah terdiskriminasikan. Hal ini pun didukung dengan fakta sosial yang kami temukan, yaitu berdasarkan data bahwa 70% ekonomi nasional digerakkan oleh dana APBN, dan dana APBN itu akan selalu berputar di sekitar pusat kekuasaan. Bila pusat kekuasaan ada di Jakarta, maka perputaran pun hanya akan terjadi di situ. Hal ini yang semakin memperkuat keinginan kami untuk dilakukannya pemindahan ibu kota negara, dan apabila dilakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta Kalimantan Timur, maka dapat dipastikan Dewan Juri yang terhormat bahwa ini akan menjadi solusi akan pendiskriminasian tersebut. Yang kedua, Dewan Juri, Jakarta sebagai ibu kota negara tidak lagi mencerminkan kecakapan dan daya dukung yang memadai untuk dikatakan sebagai wajah Indonesia. Sebab pada fakta di lapangan ditemukan banyak sekali permasalahan baik
masalah sosial, daya tampung lingkungan yang tidak ideal, maupun demografi penduduk yang membludak. Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut ternyata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumber daya air. Pesatnya pertumbuhan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besaran. Akibatnya banjir menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah kota Jakarta meskipun proyek banjir Kanal Timur telah dioperasikan. Padahal Dewan Juri, ideal sebuah ibu kota negara itu haruslah memberikan citra yang baik akan negara di mata dunia. Apabila ibu kotanya saja ditemukan banyak permasalahan, maka bagaimanakah negara tersebut dapat disegani dan menarik perhatian negara-negara lain? Maka dari itulah Dewan Juri terhormat, pemindahan ibu kota negara ini sejatinya haruslah kita setujui dan dukung bersama. Dan atas kedua urgensi tersebutlah kami menawarkan mekanisme yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut. Yang pertama adalah menyetujui dilakukannya pemindahan ibu kota negara ke wilayah Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur dengan nama baru Nusantara. Adapun yang menjadi alasan kami memilih Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru adalah yang pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan Timur adalah kawasan tengah Indonesia yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 50% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Yang kedua, sumber daya air yang memadai untuk kebutuhan jangka panjang sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama dengan Papua. Yang keempat, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Adapun Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi mekanisme kedua kami adalah merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI, yaitu mencabut pasal 3, 4, dan 5 yang menyebutkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, mengamini dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan yang keempat, menetapkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia. Dewan Juri, sejatinya pemindahan ibu kota negara ini pun akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini didukung oleh pendapat seorang pakar ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Ghaffi, yang mengungkapkan bahwa pendanaan yang sudah direncanakan untuk dialokasikan ke IKN akan ikut mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19 dan pemerataan pembangunan akibat adanya magnet investasi asing maupun nasional ke daerah tersebut. Kemudian Dewan Juri, marilah kita menaikkan perdebatan ini setingkat lebih tinggi dengan kajian perbandingan negara yang kami bawakan, yaitu negara Amerika Serikat yang juga memindahkan ibu kota negaranya dari New York City ke Washington DC. Pemindahan ini dilakukan awalnya karena ibu kota yang saat itu ada, yaitu NYC, memiliki beberapa masalah, antara adalah kemacetan, angka kriminalitas yang tinggi, dan tata kota yang tidak beraturan, sama seperti yang dialami oleh Jakarta. Kemudian pemerintah Amerika Serikat memindahkan ibu kota negara ke Washington DC karena memiliki tata kota yang lebih matang dan terencana. Pemindahan ibu kota ini tidak lantas membuat NYC menjadi kota mati, so NYC sekarang malah jauh lebih terkenal sebagai pusat ekonomi dan bisnis di dunia. Mekanisme seperti inilah yang kami inginkan untuk diterapkan di Indonesia, Dewan Juri. Maka dari itulah Dewan Juri yang terhormat, kami dengan sangat bangga dan percaya diri mendukung penuh masih perdebatan kali ini demi pembangunan keberlanjutan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Like semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri, ketika adanya alasan-alasan mengenai pemindahan ibu kota negara diprakarsai atas alasan-alasan yang sebagaimana rekan Kutim gaungkan, maka adanya pemerataan ekonomi nasional dan juga pelestarian lingkungan hidup di wilayah ibu kota negara baru malah hanya akan dipertemukan dengan berbagai penyakit baru Dewan Juri. Maka, disinilah hukum harus mengejawantahkan perannya sebagai obat Dewan Juri, yang mana dengan dicabutnya ketetapan mengenai pemindahan ibu kota negara, maka akan secara langsung menghantarkan negara untuk memfokuskan dirinya dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada tanpa menghasilkan adanya penyakit baru Dewan Juri. Dewan Juri, sebelum jauh kami menapaki adanya alur argumentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk mengkritisi adanya kekeliruan berpikir dari rekan Kutimpro. Menarik ketika rekan Kutimpro mempersoalkan terkait banyaknya permasalahan yang melanda DKI Jakarta. Sadarkah rekanku bahwa telah terdapat banyak perbaikan dan perubahan dari DKI Jakarta itu sendiri? Dan hal tersebut ditandai dari berhasilnya DKI Jakarta dalam meraih berbagai prestasi di kancah internasional. Sehingga ada pun alasan-alasan yang digaungkan oleh rekan Kutimpro tidaklah mendasar Dewan Juri. Dewan Juri, adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan pintu gerbang dari masuknya berbagai permasalahan baru. Sehingga, adapun poin pertama kami dalam diskursus penolakan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara
Karena sejatinya, pemerataan ekonomi nasional tidak selalu mengarah pada pemindahan ibu kota negara. Hal ini kami sampaikan dengan berdasar pada data yang disampaikan oleh Bappenas bahwa sebesar 501 triliun rupiah sebagai dana pemindahan ibu kota negara akan disentralkan pada pengoptimalan kerjasama pada sektor swasta Dewan Juri. Lalu, adanya pemindahan ibu kota negara, sebagaimana yang juga diteliti oleh Walhi, menyatakan bahwasannya pemindahan ibu kota negara akan berpotensi menghasilkan kerusakan ekosistem pada Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektar. Artinya apa Dewan Juri? Artinya telah terjadi ketidaksiapan dari negara untuk menanggung berbagai kerugian yang ada. Mengingat bahwasannya pemindahan ibu kota negara akan berimplikasi secara menyeluruh dan strategis terhadap berbagai sektor yang ada. Maka, pentingnya mega proyek ini untuk tidak ditindaklanjuti dimaksudkan untuk mencegah dan menangkal sedini mungkin berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi di kemudian hari Dewan Juri. Adapun hal yang kedua, pemindahan ibu kota negara tidak merepresentasikan kehendak masyarakat secara mutlak. Hal ini kami sampaikan dengan berdasar pada hasil survei yang dilakukan oleh kelompok kajian dan diskusi opini publik Indonesia yang menyatakan bahwasannya 61,9% masyarakat tidak menyetujui adanya pemindahan ibu kota negara. Adapun mekanisme kami guna memperkuat keberpihakan kami dalam menentang mosi perdebatan kali ini ialah yang pertama, mencabut adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yang kedua, sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, maka pemerintah pusat melalui Dewan Nasional wajib mengawal betul terselenggaranya pembangunan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan melalui peningkatan intensitas kerjasama dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dibarengi dengan pemberian insentif pada pemerintah daerah yang berhasil mencapai target pembangunannya dalam kurun waktu 1 tahun. Ketiga, sejalan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, Jungto konsideren huruf A Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Zonasi, maka pemerintah DKI Jakarta mampu untuk membatasi pengoperasionalan pada perusahaan sektor industri dan juga transportasi pribadi paling sedikit 10% guna menanggulangi terkait pencemaran lingkungan dan juga penumpukan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta. Dewan Juri, sejalan dengan pendapat pakar perencanaan kawasan urban, Yeremias Tekeban, yang berpendapat bahwasannya permasalahan yang membelit Jakarta tidak harus diselesaikan dengan memindahkan ibu kota negara, melainkan dengan membenahi infrastruktur yang ada dan juga sistem tata ruang yang mengakari lahirnya berbagai permasalahan sosial yang ada di Dewan Juri. Dewan Juri, mari berkaca pada negara Brazil yang pernah memberlangsungkan pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara dari wilayah Rio de Janeiro ke wilayah Brasilia nyatanya tidak menghasilkan adanya pemerataan ekonomi nasional. Malahan, ketimpangan sosial dan ekonomi makin terasa di negara tersebut Dewan Juri. Hal ini kami sampaikan dengan adanya data yang menyatakan bahwasannya 6 orang terkaya di Brazil memiliki tingkat kekayaan yang setara dengan 50% masyarakat termiskin di negara tersebut Dewan Juri. Dan menurut hasil penelitian pun, negara Brazil tertinggal selama 75 tahun dari negara Inggris yang tidak pernah memberlangsungkan pemindahan ibu kota negara. Dewan Juri, adanya permasalahan mengenai pemerataan ekonomi nasional dan juga pelestarian tata ruang lingkungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya melalui Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan juga peraturan pemerintah mengenai instrumen ekonomi lingkungan. Maka, yang seharusnya dilakukan ialah dengan mengoptimalkan dua peraturan tersebut yang sama sekali tidak berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru serta sama sekali tidak melanggar adanya hakikat kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat Dewan Juri. Sehingga, dengan alasan tersebut kami menyatakan menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lagunya Rhoma Irama, bernyanyi bersama teman-teman. Cukup di sini perdebatan kita, izinkanlah saya menarik kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik akhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menarik benang merah terkait mosi perpindahan ibu kota. Baik tim pro maupun tim kontra telah memberikan argumen dengan sangat baik, serta keduanya memiliki kesamaan tujuan, yaitu menginginkan adanya keadilan. Oleh sebab itu, marilah kita menganalisis beberapa poin dalam mosi perdebatan kali ini. Adapun urgensi yang dibahas oleh tim pro ada yang pertama, dengan adanya perpindahan ibu kota maka terlaksanakannya pemerataan pembangunan. Yang kedua, Jakarta sebagai ibu kota negara tidak lagi mencerminkan kecakapan dan daya dukung yang memadai untuk dikatakan sebagai wajah Indonesia. Tim pro beranggapan bahwa dengan pemindahan ibu kota, dana APBN dapat berputar secara merata bukan terpusat di daerah Jakarta. Sehingga mekanisme yang ditekankan oleh tim pro adalah menyetujui diadakannya perpindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur dengan berbagai alasan yang positif, yaitu salah satunya wilayah Kalimantan Timur berada di tengah-tengah Indonesia serta seluruh sumber daya alam tersedia untuk kebutuhan dalam jangka panjang.
menetapkan Jakarta sebagai kota pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia, serta disegerakannya revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pasal 3, 4, dan 5 di mana tertulis bahwasannya Jakarta merupakan ibu kota. Sedangkan urgensi yang dibahas oleh tim kontra adalah yang pertama, permasalahan pemerataan ekonomi tidak selalu mengarah pada pemindahan ibu kota negara. Dan yang kedua, pemindahan ibu kota negara tidak merepresentasikan kehendak rakyat secara mutlak. Tim kontra beranggapan bahwa dengan diadakannya perpindahan ibu kota tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi malah menambah permasalahan seperti rusaknya lingkungan yang ada di Kalimantan serta pembiayaan ibu kota negara yang tidak efisien dan efektif. Sehingga mekanisme yang ditekankan oleh tim kontra adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pembangunan ekonomi serta pemberian anggaran dana untuk setiap daerah agar selaras dengan visi pemerataan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus.